Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja sama dengan BPSDM Riau, Angkatan 55 kelompok 3.2. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan kesiapsiagaan bela negara di tingkat internasional, nasional, dan daerah dengan fokus pada dua unsur bela negara, yaitu memiliki kemampuan awal bela negara serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sebelum bendera dikibarkan di arena Olimpiade, perjuangan telah dimulai bertahun-tahun lalu dalam senyap. Inilah kesiapsiagaan bela negara. Fisik yang terlatih tanpa ampun, dan disiplin tanpa batas. Mereka tidak instan menjadi pemenang. Mereka membentuk diri mereka untuk siap kapanpun negara memanggil untuk bertarung. Ketika tubuh sudah menjerit lelah, ketika ego berbisik untuk menyerah, disitulah nilai rela berkorban demi bangsa dan negara mengambil alih. Para atlet kita mengorbankan waktu muda mereka, jauh dari keluarga, dan mempertaruhkan batas fisik mereka. Mengapa? Karena di pundak mereka, ada harapan 270 juta rakyat Indonesia. Bagi mereka, rasa sakit adalah sementara, tetapi kehormatan bangsa adalah selamanya. Kesiapsiagaan bela negara bukan hanya tentang fisik yang kekar, tapi tubuh yang sehat bebas dari penyakit. Dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, kaya protein, vitamin, dan serat, kita sedang membangun benteng pertahanan pertama tubuh kita. Tubuh yang sehat melahirkan jiwa yang tangguh dan pikiran yang cerdas. Menjaga pola makan dengan pangan lokal bergizi adalah wujud nyata cinta tanah air, agar kita selalu siap kapanpun negara membutuhkan kontribusi terbaik kita. Inilah kemampuan awal bela negara. Kesehatan jasmani adalah modal utama. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang prima, jika tubuh kita sendiri rapuh? Olahraga bukan sekadar gaya hidup, melainkan wujud kesiapsiagaan bela negara. Tubuh yang sehat melahirkan jiwa yang siap mengabdi untuk bangsa. Di kancah internasional, dunia sedang mengalami krisis moral dan ketidakpastian global. Disinilah rohani kita diuji. Kesehatan rohani membuat seorang ASN tidak mudah silau oleh budaya luar yang merusak atau tawaran materi asing. Kita rela berkorban menguras energi untuk menjaga nama baik dan martabat Indonesia di mata dunia. Memastikan bahwa dalam setiap interaksi global, identitas bangsa yang beretika tetap tegak berdiri. Dari sudut pandang nasional, bangsa kita menghadapi ancaman radikalisme, hoaks, dan polarisasi. Rohani yang sakit akan mudah terprovokasi dan membenci. Namun, dengan rohani yang sehat, kita memiliki benteng spiritual untuk melihat perbedaan sebagai rahmat. Kita rela berkorban meredam ego kelompok, mengorbankan waktu untuk menjadi penyejuk, dan merekatkan persatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesiapsiagaan bela negara seringkali diidentikan dengan kekuatan fisik. Namun ada satu modal awal yang tak kalah krusial, kesehatan rohani. Rohani yang sehat adalah kondisi di mana hati kita tenang, pikiran kita bersih, dan jiwa kita terkoneksi dengan Sang Pencipta. Dari sinilah sebuah nilai luhur lahir, ketulusan untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, agar kita mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di tingkat internasional, mencoba hal-hal baru dapat menjaga kesehatan mental, karena dapat membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan semangat, dan memperluas wawasan, sekaligus meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Sikap ini mencerminkan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan berani keluar dari zona nyaman, serta menunjukkan kemampuan awal bela negara melalui semangat belajar dan adaptasi. Di tingkat nasional, mengelola stres dan tidak mudah terpancing provokasi di ruang digital menunjukkan pengendalian diri dan kedewasaan emosional. Perilaku ini mencerminkan unsur bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, karena mengutamakan keharmonisan sosial dan persatuan bangsa, di
dibandingkan kepentingan pribadi untuk memenangkan perdebatan. Di sisi lain, hal ini menunjukkan kemampuan awal bela negara berupa pengendalian diri, kedewasaan emosional, dan kemampuan berkomunikasi secara santun. Di tingkat daerah, mempererat silaturahmi dan mengikuti kegiatan masyarakat membantu menjaga kesehatan mental. Karena di sana kita dapat bersenda gurau, meluapkan emosi, dan berbagi cerita kepada mereka, sehingga mendapatkan saran serta dukungan yang kita butuhkan. Kegiatan tersebut juga mencerminkan unsur bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, karena masyarakat bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menjaga kebersamaan serta ketahanan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kemampuan awal bela negara berupa kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, dan penghargaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Dengan kesehatan mental yang baik, kita menghadapi tantangan global, menjaga persatuan nasional, dan memperkuat ketahanan masyarakat. Inilah wujud kesiapsiagaan bela negara. Di kancah internasional, kecerdasan intelektual adalah senjata kita. Kita harus rela berkorban waktu dan energi untuk menguasai regulasi global, hukum internasional, dan diplomasi digital, demi memastikan posisi Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Namun, pintar saja tidak cukup. Dibutuhkan kecerdasan sosial untuk membangun jembatan kolaborasi antar negara tanpa kehilangan identitas nasional. Serta, kecerdasan spiritual menjaga integritas moral kita agar nama baik bangsa tetap harum di mata dunia. Di level ini, rela berkorban demi bangsa dan negara berarti menaruh kepentingan kedaulatan bangsa di atas ego pribadi di meja perundingan global. Mempertaruhkan keselamatan sendiri demi menyelamatkan jiwa sesama warga negara yang terdampak banjir adalah wujud dari kecerdasan sosial. Nama saya Ali Basori. Saya menggeluti dunia banjir ini selama 3 tahun. Inilah perwujudan tertinggi dari kecerdasan sosial, sebuah kemampuan untuk merasakan kepedihan orang lain, membaca situasi krisis, dan menggerakkan diri untuk membantu orang lain. Waktu kemarin itu dukanya ada, sangat pilu buat saya, sangat sedih. Karena apa? Ketika banjir tanggal 1 Januari tahun baru itu persis, saya sibuk dengan mengevakuasi warga, tapi ternyata keluarga saya sendiri ketemu di pengungsian di saat saya sedang mendata pengungsi. Di titik inilah kesiapsiagaan bela negara mewujud nyata. Mereka tidak menunggu negara memanggil, tetapi hati nurani mereka yang bergerak duluan. Diri, yaitu ketika sudah mampu memberikan apa yang sudah saya bisa, kemudian saya bisa memberikan rasa aman kepada sesama manusia, disitulah rasa kepuasan saya selaku petugas. Ujian terbesar seorang abdi negara seringkali datang di saat sunyi, saat tidak ada mata manusia yang melihat dan sebuah pilihan instan berada tepat di depan mata. Disinilah kecerdasan spiritual bekerja. Ini bukan sekedar tentang menghafal aturan larangan korupsi, melainkan sebuah kesadaran batin yang mendalam bahwa ada Tuhan yang maha melihat setiap gerak-gerik kita. Sebagai abdi negara yang cerdas secara spiritual, memahami bahwa jabatan adalah amanah suci dan setiap rupiah yang diterima secara tidak sah adalah racun bagi pengabdiannya. Kecerdasan spiritual adalah modal utama dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Dari hati yang bersih, lahirlah bangsa yang kuat. Dari abdi negara yang jujur, lahirlah negara yang bermartabat. Junjung integritas dan siap bela negara.